Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Pareso. Kembali lagi bersama saya Almo di video Pareso. Hari ini saya mau mereview hasil buruan saya 2 hari kemarin. Jadi saya kemarin maraton dari Tarisi, Bogor, lalu ke Cibatu, Sukabumi ya. Hasilnya saya dapat beberapa buah golok, dan saya akan coba mereview 2 karakter golok yang sama-sama dari Sunda, tapi beda karakter. Oke, ini dia. Pertama ini dari Tarisi. Pasti udah pada kenal banget ya. Nah, ini. Kemudian satu lagi ini dari Cibatu. Nah, ini juga udah banyak banget fansnya nih, udah jelas. Udah turun temurun, udah lintas generasi lah ini. Bahkan udah mendunia ya. Ini dia. Ini sama-sama spek tebas. Cuma mungkin karena ini kemarin dapatnya yang panjang, kalau ini cuma 28 sentian, kalau ini sekitar 35 cm, tapi sama-sama spek tebas dan sama-sama yang katakanlah ini yang medium lah ya, bukan yang premium banget. Oke, kita akan bahas detailnya satu persatu, langsung aja ya. Oke sobat Pareso, sebelum saya mulai, saya ingin membuat disclaimer bahwasanya video ini saya buat bukan untuk menyatakan bahwa golok yang satu ini bagus atau yang mana lebih bagus dan yang lain kalah gitu ya. Ini saya bukan untuk mencari yang paling bagus atau pemenang. Saya membuat video ini hanya untuk menunjukkan karakteristik masing-masing golok setiap daerah gitu ya. Dan untuk pada video kali ini saya akan menunjukkan karakteristik masing-masing perbedaan antara golok Tarisi ini buatan Cucu Cheng Lim. Kemudian ini golok Cibatu yang asli buatan Abah Haji As. Saya kemarin langsung datang ke sana dan ada fotonya juga, ada videonya juga. Ini asli buatan Abah Haji As. Oke, buat para sobat, mari kita mulai. Mulai dari fisik luarnya ya, sobat Pareso. Kita lihat fisik luarnya, gini aja biar kelihatan ya. Tarisi. Hampir rata-rata golok Tarisi cenderung menggunakan kayu ya, kayu dan selut kuningan untuk spek originalnya ya. Beda mungkin dengan yang sudah pesanan gitu, itu masing-masing selera juga. Ini untuk yang original, rata-rata golok Tarisi seperti ini tampilannya, dengan kayu, full kayu, kemudian ada selut kuningan. Ini si godongnya pakai seperti ini bentuknya, lebar ya. Ini ada simut-metingnya kayak gini, ada simpai, tanduk, kemudian ini ada pepetnya, biasanya putih atau hitam, tergantung. Ini ada 2 versi, tapi yang jelas seperti ini bentukannya. Berbeda dengan golok buatan Cibatu. Ini memang panjangnya beda ya, tapi untuk yang pendek juga ada yang ukuran sama dengan ini, 30, di bawah 30 cm, tapi kemarin saya dapatnya yang ini ya. Jadi ini modelnya seperti ini. Kita bisa lihat ini handle seperti ini dari tanduk, kemudian apa ini godongnya seperti ini kecil, ada simut-metingnya dari kuningan juga. Ini untuk serangka ada yang dari kayu, ada yang dari tanduk juga ya. Untuk yang ini, model ini dari kayu. Ini selutnya dari simpainya dari kuningan juga, kemudian pepet juga dari kuningan juga nih. Gitu. Kita bisa lihat ya perbedaannya. Pertama, Tarisi hampir mirip, bukan mirip, tapi bercampur aduk dengan budaya Betawi juga, sama budaya Banten arah sini, yaitu handle-nya itu ada namanya ini jengkolan. Jengkol itu karena bentuknya kayak jengkol ya ini. Ini nama jengkolan. Gitu. Kemudian ini handle-nya seperti ini rata-rata nih. Ini kalau ada yang bilang juga model seperti ini disebutnya adalah ceker kidang atau kaki rusa ya, seperti ini. Tuh, ini pepetnya seperti ini. Kemudian ini juga dari kuningan semua. Ini lihat ada selutnya seperti ini kuningan. Nah, kalau ini selutnya selut jepit. Dia dijepit selutnya.
bukan slot seperti ini yang dilingkarin ya. Kemudian simpai kuningan tanduk. Ini pepet. Biasanya zaman dulu dari tulang ya, kalau sekarang udah diganti jadi dari semacam mika atau jenis PVC gitu ya. Ini pepetnya dari kuningan, Sobat Pareso. Kalau pas saya ngobrolin dengan Abah Haji As dan beberapa pecinta golok bahwa memang setiap daerah itu untuk senjata atau perkakasnya itu disesuaikan dengan budaya mereka. Kalau ini memang hampir mirip ke Betawi karena silatnya Betawi lebih banyak menggunakan golok jengkolan. Putaran goloknya itu ke dalam. Sehingga rata-rata golok Betawi pendek karena agar putaran goloknya ini ke dalam sini. Set gitu ya. Dan dipegangnya enak ini. Gitu. Sementara kalau untuk silat Sukabumi dan Cianjur dan ke arah sana lagi, mereka cenderung menggunakan lebih enak katanya silat seperti ini. Dan ini memang diadopsi juga oleh IPSI ya. IPSI sebagian besar menggunakan handle yang seperti ini menurut Abah Haji As gitu. Karena beliau juga menerima pesanan dari IPSI setiap bulannya berapa puluh piece golok ya. Ini dan cenderung lebih panjang daripada silat golok Betawi atau Sunda yang Bogor sini ya. Kalau kata Abah Haji As, kalau golok Betawi itu sejengkal 3 jari karena biar bisa masuk ke sini ke dalam, putaran dalam. Tapi kalau untuk golok Sunda yang ke arah sana, Sukabumi, Cianjur dan sebagainya, goloknya putaran keluar sehingga dia cenderung lebih beberapa jari dari sikut. Dilebihkan beberapa jari dari sikut. Nah, gitu. Nah, ya kalau dia pakai putaran dalam seperti silat-silatnya Betawi itu akan kena sikut. Nanti bisa berdarah gitu ya. Makanya silat Sunda katanya kata Abah Haji As, sebagian besar silat Sunda melakukan putaran senjatanya itu keluar ya, bukan ke dalam. Makanya golok Sunda, silat Sunda lebih panjang sedikit dibandingkan dengan golok Betawi. Itu Sobat Pareso. Jadi sebetulnya panjang dan pendeknya sebuah golok pun itu tidak asal-asalan gitu ya Sobat Pareso. Memang ada fungsinya sendiri gitu. Memang fungsinya diciptakan seperti apa gitu, dibentuklah seperti itu goloknya. Jadi bukan asal-asalan. Mungkin orang awam menilainya hanya karena panjang lebih enak atau pendek lebih enak, tidak. Tapi itu disesuaikan dengan jurus silatnya masing-masing kalau untuk senjata gitu ya. Akan tetapi kalau untuk pekerjaan, misalkan untuk nebang bambu, biasanya goloknya lebih pendek, kemudian bentuknya lebih tebal. Karena kalau nebang bambu dengan golok panjang akan serimpet. Karena bambu kita kan bambu dapur gitu ya. Pendek-pendek, jarak antara bambu itu pendek, sehingga kalau goloknya panjang ya susah nebang bambunya. Gitu. Ini sama-sama golok tebal Sobat Pareso. Nah, tadi kita sudah buka sedikit ya. Ini bagian dalamnya. Gitu. Nah, beda juga golok Betawi dengan Bogor nih. Bogor sebenarnya ya Sunda juga, cuma hampir ke Betawi-Betawian ini. Dengan golok Sunda, karena dibilangnya kalau Sunda itu benar-benar disoren. Disoren tuh digantungin ya di alat gitu, di tali gitu ya, digantung di tali. Ini tali ini nih. Ini talinya masukin sini, disoren diikat di pinggang gitu. Beda dengan golok-golok Betawi. Orang-orang Betawi dan sekitarnya itu mereka udah punya pakai sabuk gitu ya, sabuk tebal. Jadi si golok ini diselipkan di sabuk itu, set gitu. Bukan lagi diikat dari tali simut-mutingnya ini. Kayak gitu Sobat Pareso. Oke, sekarang kita buka bilahnya ya. Nah, ini bilahnya. Oke, kita review dari bahan dulu ya. Kalau bahan di Tarisi rata-rata itu menggunakan baja per truk. Itu. Kalau misalkan yang dari Sukabumi, yang Abah Haji As ini khususnya ya. Yang Sukabumi lain juga mungkin beda-beda. Kalau di Abah Haji As rata-rata menggunakan per Jeep Willys atau Mercy atau per Jeep gas yang dari Rusia gitu ya. Ini bentuknya kita bisa lihat Sobat Pareso. Ini Betawian banget, kotak gini. Kemudian kalau ini apa namanya? Ini kalau kata Haji As hampir kayak bukan salam nunggal sih. Saya lupa namanya, nanti saya tulis di kolom komentar. Seperti ini bentuknya ya. Ini sebetulnya golok tebas juga sama.
Nah ini tebas, ini sama-sama monostil ya. Kalau ini biasanya Abah Haji Aas membuat golok dua jenis, yaitu golok selap dan golok sembelihnya rata-rata menggunakan baja selap gitu. Nah ini monostil, dari per yang tempa langsung. Oke. Kemudian kita kalau bicara bahan sepuhan ya, rata-rata di Tarisi sekarang menggunakan sepuh oli. Jadi cocok banget buat tebas gitu, karena bajanya akan alot. Kalau di Abah Haji Aas Sukabumi Cibatu, khususnya di Abah Haji Aas, dia menggunakan air dari dulu ya. Meskipun di Tarisi juga dulu menggunakan air gitu ya. Cuma sekarang karena air terlalu beresiko katanya, sehingga sekarang sebagian besar di Tarisi, hampir semua di Tarisi ya, menggunakan sepuhan oli. Itu Sobat Pareso. Nah, ini jadi senjata ini memang masing-masing punya karakter ya. Kalau Tarisi ciri khasnya itu ada ini namanya nih, ini tapak jalak. Ini ciri khas golok Tarisi. Tapak jalak. Kemudian kalau untuk di Cibatu biasanya ada cap Cibatu sini atau merek masing-masing ya. Cuma kalau untuk Abah Haji Aas sendiri, dia memilih untuk tidak memberikan cap apapun. Itu. Katanya kalau pakai cap bisa gampang ditiru, tapi kalau nggak ada cap, cukup dengan dia memperbaiki kualitas, katanya orang akan bisa membedakan pas dipegang, oh mana golok buatan Haji Aas, mana golok yang bukan buatan Haji Aas. Karena kalau bicara Cibatu, semua di Cibatu banyak banget pandai besi gitu. Tapi untuk yang paling sepuh di Cibatu ada namanya Abah Haji Aas. Nah itu udah mendunia dia ya. Bahkan pejabat-pejabat pun untuk memesan golok ke beliau gitu. Nah ini cocok banget nih buat di kebun cocok, atau buat torenan cocok banget, buat ronda gitu ya, buat koleksi juga sangat cocok banget ini. Gitu ya Sobat Pareso. Jadi memang setiap daerah punya keberagaman masing-masing tentang seni perbilahannya ini. Akan tetapi kalau kita tarik ke fungsi itu apakah dia untuk senjata atau untuk di kebun, biasanya difungsikan sesuai dengan kebutuhan di daerah tersebut. Kayak misalkan di Kalimantan, goloknya panjang-panjang, sebutnya parang gitu ya. Karena memang mereka fungsinya lebih banyak kayak buat babat-babat di kebun gitu ya, babat-babat rumput. Mereka menggunakan parang atau babat semak-semak gitu ya. Tapi kalau misalkan di daerah Bogor dan Jawa Barat khususnya, kalau untuk babat-babat itu mereka menggunakan arit gitu biasanya. Oke Sobat Pareso, segitu aja dulu reviewnya dari saya untuk dua golok dari tanah Pasundan tapi beda karakter. Saya pengen banget bisa ngejelajahin seluruh Indonesia. Mudah-mudahan bantu doanya, mudah-mudahan saya bisa menjelajahin seluruh Indonesia. Saya bisa datangin satu persatu maker-maker golok nasional Indonesia ya, yang melegenda lah ya. Saya ada di Manon Jaya, Cikeru, terus juga banyak ada di Banten juga banyak banget, di Jawa Tengah pasti banyak, di Jawa Timur pasti banyak, Madura apalagi ada Celurit dan sebagainya. Wah, Kalimantan ada Mandau, Aceh ada Rencong, terus di Riau ada Pedang, pokoknya banyak banget ya. Terus di Parang ada di Mentawai, di Nusa Tenggara Timur, di Papua, pokoknya mudah-mudahan saya bisa menjelajahi semua maker-maker legendaris di setiap daerah di Indonesia. Bagi Sobat Pareso yang tahu gitu ya, lokasi-lokasi maker-maker yang keren di setiap daerah mulai dari Aceh sampai Papua, silakan komen, kemudian cantumkan nomor handphonenya. Mungkin ada nomor handphone yang bisa saya hubungin dari maker itu. Mudah-mudahan nanti saya akan list di database saya. Insya Allah mudah-mudahan kalau ada rezekinya saya akan kunjungin gitu ya. Kita akan membuat database di Pareso ini, database dari golok-golok yang terkenal di Nusantara, sehingga kalau suatu saat nanti anak cucu kita mau mencari golok-golok yang terkenal di masanya, bisa lihat di Pareso. Mudah-mudahan anak cucu kita nanti bisa meneruskan lah ya, meneruskan apa yang jadi tradisi dan budaya kita gitu ya. Terima kasih Sobat Pareso, mohon dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.